5.000 saya. Nah, enak nonton lagi. Nah, gitu ya. Itu talbis tuh, Bu. Kita lagi di distract ya. Jadi kayak saya lagi ceramah tiba-tiba ada yang lewat, terdistrak kita gitu. Terganggu kita gitu ya. Kita lagi di distract tuh sama setan-setan itu. Lalu kita ikuti. Nah, begitulah dia mengabaikan. Jadi dosa kolbu kita nih, Bu, adalah ketika ghaflah. Ghaflah itu apa? Terabaikan kita dari mengingat Allah. Ada tisu? Tolong teman-teman musaf, ada tisu? Bantu Ustaz. Ghaflah itu lalai kita dibikinnya. Jadi kata ulama kita, lebih bagus kita ghaflah, lalai, ya, dari mengingat Allah di kolbu kita daripada tidak berzikir sama sekali. Jadi walaupun ibu lagi sibuk, lagi banyak orderan, sehingga ibu tinggalkan zikir, itu lebih buruk, Bu. Jadi yang lebih bagus tuh, lebih baik dalam keadaan sibuk itu ibu masih sempat subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun mungkin ini lagi sibuk, ini kita nggak ingat kita sama Allah, itu masih jauh lebih bagus. Jadi artinya maksudnya apa? Jangan tinggalkan aktivitas zikir. Makanya 3 opsinya, wa qu'udan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubih. Kalau enggak sempat berdiri, duduk. Kalau tak sempat duduk, baring. Pokoknya dalam keadaan apapun ingat Allah. Itu yang disebut dengan zikrullah. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. Masih fokus, Bu? Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan zikirkan Tuhanmu di dalam dirimu dengan sikap merendah dan rasa takut dan tanpa mengeraskan suara di waktu pagi maupun petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi orang yang ghaflah. Apa tadi ghaflah? Lalai mengingat Allah. Jadi dosa kalbu ini ghaflah. Kalau dosa syahwat itu berasal dari setan. Syahwat berasal dari diri ya, Bu ya. Kalau maksiat berasal dari setan. Maksiat itu setan. Kalau syahwat dari diri kita. Kalau kolbu dosanya ghaflah, lalai. Kalau ruh itu tidak punya dosa, Bu. Karena ruh itu berasal dari Allah. Ruh itu senantiasa suci. Dia ada dalam diri kita nih. Ya. Karena dalam diri kita ini ada nur ilahi, ada nur Muhammad, dan ada nur insani. Jadi kalau ibu-ibu ingin melakukan sesuatu yang buruk, yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba berkata hati kita, jangan. Nggak boleh gitu. Nah ya, berarti ada cahaya dalam diri kita tuh, Bu. Masih ada kontrol kita nih, bertingkah laku, bertindak, berpikir. Alhamdulillah kalau masih ada. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Sekarang ibu-ibu sekalian, zikir bersuara, ada yang bilang zikir jahar itu dilarang. Pernah dengar, Bu? Makanya masjid di Pekanbaru sekarang sudah ada yang habis sholat senyap aja. Apalagi ada satu kelompok yang mengatakan zikir jahar itu bid'ah. Sama dengan maulid Nabi itu, Bu ya, dibilang bid'ah. Semalam saya maulid Nabi dengan teman-teman di Masjid Raya An-Nur. Kami ngundang grup Marawis Hadroh. Ya, kayak kemarin tuh, tapi ke kelompok yang lain-lain. Ada 15 orang personil. Mudah-mudahan besok saya bisa bawa ke Perawang besok pagi. Karena kita lagi ingin mengenalkan salawat-salawat kepada masyarakat Pekanbaru. Ya, hadroh, apalagi hadroh ya. Ada maulid
apa Ustadz namanya tuh? Tulabul Ulami ya. Itu membacakan tentang hari kelahiran baginda Rasul yang dikarang oleh, ini dia bukunya nih. Nah, ini. Yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafiz yang kemarin datang ke Indonesia. Di Masjid Istiqlal kan, luas Masjid Istiqlal itu 9,7 hektar. 7 tingkat ke atas, ramai orang ingin berjumpa dengan Habib Umar Al-Hafiz. Ini Tulabul Umami, dibaca semalam. Jadi adik-adik itu intens berlatih untuk membacakan riwayat kelahiran baginda Rasul. Dibaca selama bulan Maulid ini, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, ya, bersama Habib Haidar, ya, banyak orang yang mulai menghidupkan salawat-salawat. Rasulullah itu hidungnya seperti huruf alif, nah, itu diceritakan di sini kan. Mulutnya seperti huruf mim, alis matanya seperti huruf waw. Jadi kalau ada buku Syamil Muhammadiyah ya, itu bercerita tentang fisik Rasulullah. Rasulullah itu tidak berdahak kayak kita ya, tidak berkeringat, orangnya wangi, tidak ada bayangannya, tidak ada laler yang nginggapin dia. Kalau kayak kita Bu ya, ndak mandi aja kita sore nanti nih, atau pulang dari sini, ini keringat kita, Masya Allah, bau kita tuh acem. Yang harum sekarang, yang paling acem nanti sore. Banyak semprot-semprotnya sekarang, nanti paling sore paling asem dia tuh biasanya. Ya, betapa hinanya kita nih Ibu dibanding dengan Rasulullah SAW. Itu yang dibaca-baca dalam maulid. Makanya ada istilah mahallul qiyam. Hadroh itu artinya apa Bu? Menghadirkan Allah dalam majelis kita. Menghadirkan Rasulullah dalam majelis kita. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah nikmat yang paling hebat yang kita terima Bu di umat akhir zaman ini. Kemarin Ustaz sudah bahas ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, laqad, jadi ada huruf lam. Lamnya ini lam taukid, qadnya harfut taukid. Sungguh benar-benar, saking penguatan kalimat itu Bu. Jadi kalau bahasa Arab itu ada lam taukid ditambah lagi dengan harfut taukid, berarti ini nggak kaleng-kaleng. Ini benar-benar. Apa yang benar-benar itu? Mannallahu alal mu'minin. Sungguh benar-benar telah kami kasih, kami hadiahi orang-orang beriman itu, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, seorang nabi dari kalangan mereka sendiri yang telah membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkihim, mensucikan kamu dan memberikan kamu hikmah. Jadi Rasulullah itu Bu, pemberian yang paling hebat dari Allah buat kita. Manna itu kalau bahasa Arab sama dengan kata-kata zahaba dan a'to. Jadi zahaba itu memberi juga. A'to itu memberi juga, ngasih juga. Tapi kalau manna itu pemberiannya besar banget. Saking besarnya boleh disebut-sebut. Kayak kita ibu-ibu nih, mak-mak nih Bu ya. Mak-mak nih kalau kita kan, nak jangan melawan sama mama nak. Biasanya kalimat apa yang ibu-ibu jadikan kalimat yang andalan ibu-ibu? Mama yang ngelahirin kamu nak. Ya kan Bu ya? Besar jasa mama Nina. Nggak boleh bentak mama Nina. Artinya apa? Kita yang paling berjasa, dijadikan Allah sebagai perantara, hadirnya anak-anak kita. Itu disebut dengan manna tadi itu Bu. Saking hebatnya pemberian Allah itu buat kita, maka kata Allah, sebut-sebut pemberian saya itu. Makanya kita bulan Maulid ini kita kan nyebut-nyebut nama Rasulullah nih kan. Shalawatullahi tubarikuhu. Shalawatullahi tubarikuhu. Apalagi? Mala'ad dunya bil'an
rendah kali suara kita ya. Al-hijratu rihlatu hadina. Apa? Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana. Coba suaranya Bu. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana fassalahi alan nabi. Apa nih? Wa yuraddidu amina ya gitu ya Bu ya. Wa yuraddiduka amina sholawatullahi alan nabi. Berselawat kita kepada Nabi yang telah menghijrahkan kita kepada hidayah ini. Makanya tuh berselawat itu termasuk aktivitas berzikir Ibu-ibu sekalian. Berselawat kepada Nabi. Dalam buku Uqdatul Juman ini Uqudul Juman. Uqudul itu artinya kalung permata. Ini kalau di pesantren Bu dibaca bersama-sama. Kalau di salah satu pesantren dibaca habis Isya. Ada namanya zikir khataman. Dibaca setiap sore, terutama di hari Senin dan hari Kamis. Dibaca bersama-sama. Masya Allah. Ini zikirnya Bu, kalau saya lihat. Masya Allah. Jadi ini ibarat apa ya Bu ya? Ibarat dokter, dia menulis resep. Dokternya siapa? Wali Allah. Wali yang sudah mengamalkan zikir itu, sehingga dia mendapatkan tajribah. Tajribah itu apa? Capaian kekuatan ruhiyah. Sehingga dia menjadi orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dapat karomah dia. Jadi salah satunya nanti kemarin dibaca oleh Ustadz Husain di hadapan kita semua kemarin ya, pada bulan yang lalu. Ini misalnya nih Bu ya. Ya khafiyal lutfi adrikni bilutfikal khafi. Ya khafiyal lutfi adrikni bilutfikal khafi. Wahai Zat yang maha lembut dan maha halus, berilah kami pengetahuan dengan kelembutan dan kehalusanmu yang tersembunyi. Dibacalah sebanyak 500 kali oleh ulama kita. 500 kali Bu. Kita yang awam ini hanya diminta membaca 15 kali aja. Habis itu kita diajak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 500 kali, karena begitu resepnya. Lalu nanti kita baca lagi misalnya gini. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Di sini dituliskan resepnya 100 kali. Kita cukup 3 kali aja. Apa itu? Ya Allah Zat yang maha memenuhi segala kebutuhan, tunaikanlah kebutuhan kami. Allahumma ya qadiyal hajat. Ada lagi. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah Zat yang maha mencukupkan, yang maha mencapaikan cita-cita kami. Cukupkanlah segala cita-cita kami ya Allah. Dibaca berapa kali? 100 kali. Ini resepnya dari ulama kita. Kita tidak sanggup. Kita hanya bisa membaca 3 kali baca. Allahumma ya dafi'al baliyat. Duhai Allah yang maha menjauhkan segala bala bencana. Apalagi nih ya Allah, tahun politik hari ini ya Allah. Orang lagi saling mencemarkan nama baik. Orang lagi saling memfitnah satu sama lain. Allahumma ya kafiyal baliyat. Jauhkanlah segala bala dari negeri kami ini ya Allah. Allahumma ya kafiyal baliyat. Dibaca 100 kali. Apa lagi? Ini yang paling mantap nih Bu. Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya Allah, saya ini sering dihina oleh orang ya Allah. Sering direndahkan. Dianggap orang yang tidak sukses ya Allah. Ini apalagi bulan Maulid nih Bu ya, ada seorang laki-laki. Dia laki-laki biasa. Kerjanya tukang angkat barang di pasar.
Tapi setiap bulan Maulid datang, dia beli gamis baru, beli minyak wangi, senyum-senyum. Datang ke majelis pasti dia bawa nasi ramas, nasi kotak. Kalau dia lagi tidak ada duit, dia beli nasi di Ampera. Kalau lagi ada duit, dia beli nasi di toko nasi yang paling bagus, yang enak rasanya. Kadang dibawanya 5, kadang dibawanya 10, kadang hanya 3. Sama orang senyum. Jadi ada seorang bapak-bapak bertanya, jamaah yang bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu berbeda hari ini? Kok sering sedekah nasi? Kok sering senyum sama orang? Pakaian kamu jadi rapi. Wahai bapak, saya ini lagi bersyukur kepada Allah. Saya ini laki-laki biasa aja, kata beliau. Nama saya pun orang banyak tak ada orang yang bertanya. Saya hadir di tempat itu, orang tidak memperhatikan saya. Apalagi kalau saya tidak ada di tempat itu. Tak berminat orang mengetahui nama saya. Makanya saya ini bersyukur sekali. Setiap bulan Maulid ini saya bersyukur, Pak. Kenapa, Pak? Kata dia gitu. Karena dihadirkan oleh Allah Rasulullah di permukaan bumi ini di bulan Rabiul Awal. Gara-gara Nabi inilah saya jadi tahu jalan ke surga. Saya jadi tahu arti bahagia. Bu, gitu Bu. Saya jadi tahu bahwa martabat saya ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di mata manusia saya orang biasa-biasa aja. Makanya saya sering senyum sama orang di bulan Rabiul Awal ini. Makanya saya ini berlembut-lembut hati, bersedekah. Inilah bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah menghadirkan Rasulullah di permukaan bumi ini. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang kita minta nih. Allahumma ya rafi'ad darajat. Sebagaimana engkau meninggikan derajat nabimu, maka tolong tinggikan juga derajat saya ya Allah. Gitu Bu. Makanya ada istilah, ada zikirnya Allahumma ya rafi'ad darajat. Ada lagi yang bagus lagi nih buat kita-kita yang sudah berusia nih. Allahumma ya syafi'al amrod. Allahumma ya syafi'al amrod. Ya Allah yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah penyakit yang ada dalam diriku. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha mengasih tolong, sayangi aku. Itu ibu-ibu sekalian. Ini 100 kali. Ada yang 1000 kali. Ada yang 15 kali. Ada yang 129 kali. Ini dia nih. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. 129 kali. Dosisnya segitu. Lalu kita minta, ya Latif, ya mawasi'an lutf. Ahli samawati wal ard. Tolong ya Allah, engkau yang maha lembutkan pula saya. Panjang doanya nih. Ya. Ini sampai 129 kali. Ada yang 500 kali, ada yang 1000 kali. Kita enggak sanggup. Makanya nanti dalam praktek zikir khataman kita yang sesanggup-sanggup kita aja. Ya, begitu ibu-ibu. Mudah-mudahan jangan ada lagi yang menganggap zikir ini sebagai bid'ah ibu-ibu. Ya, sama dengan kita membid'ahkan baginda Rasulullah, tak boleh. Ya, Rasulullah itu kita sebut-sebut, kita hadirkan, kita peringati maulidnya, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terakhir, kapan zikir ini paling bagus dilakukan? Setelah kita sholat. Jadi selagi masih ada wudhu, nah kita berzikir. Nanti seandainya ada mursyid, ibu-ibu datangi mursyidnya. Kalau di sini aja nih, di Kampar ada. Nanti kalau ibu mau tahu alamatnya, tanya sama saya kasih tahu. Nanti kalau mau bersama-sama dengan jamaah kami, nanti mudah-mudahan ada di bulan November. Ya mudah-mudahan ibu-ibu ya, kita lagi ingin berkoordinasi agar ada jamaah zikir, berjamaah semua kita dizikir, ditalkin oleh mursyid. Ini tidak bisa dilakukan oleh perempuan Bu. Ustazah aja lah yang mentalkin kami, tidak bisa saya Bu. Yang bisa nih adalah laki-laki, ulama yang terjaga lisannya, yang terjaga kolbunya, yang terjaga makannya Bu. Kalau saya masih suka, saya rendang, kelio, saya masih suka saya Bu ya. Saya masih makan daging. Ustadz tuh enggak lagi Bu, makannya terjaga, perilakunya terjaga, hatinya ini enggak ada menyimpan benci, enggak ada menyimpan dendam, ya. Itu makanya mereka disebut dengan mursyid itu, ya. Nanti mudah-mudahan ibu-ibu bertemu dengan mursyidnya, ada rezekinya. Nanti ibu-ibu diajak membaca la ilaha illallah 165 kali. Dalam satu hari dikali 5.
Jadi hampir 800 sekian kali. Itu dari mana tuh hitung-hitungnya Ustazah? Ini ada nih, sambil saya bawa fokus nampak sama ibu-ibu. Jadi dalam bahasa Arab, dalam numerik Arabic itu Bu ya, ada setiap huruf tuh dihitung angka-angkanya. Makanya ada istilah zikir 165 kali. Kalau Ustadz Ari Ginanjar membuat hotel di Jakarta itu ada bacaan Allah itu juga 165. Ya. Jadi ada angka 165 itu ada filosofisnya ini. Nah, untuk apa zikir ini? Yang pertama, ini menandakan bahwa di dalam dada kita ini masih ada iman. Yang kedua, ini sebagai upaya kita membebaskan diri kita dari sifat munafik. Yang ketiga, zikir ini adalah untuk membebaskan kita dari godaan setan. Yang keempat, sebagai perisai dari api neraka. Ya, baiklah ibu-ibu sekalian, inilah yang dapat Ustazah sampaikan di waktu yang terbatas ini. Karena habis ini mungkin sekitar 20 menit Ustadz Amir Hussein akan memimpin zikir khataman di hadapan kita bersama. Pak Yuda, bukunya ada di bawah? Buku zikirnya? Nggak di bawah ya? Kudul ada. Nah, coba dipinjemin ke ibu-ibu yang ingin membaca zikir bersama kita pada hari ini. Baik, mungkin begitu dari Ustazah Afifah. Ada yang bertanya, Bu? Mungkin ada pertanyaan dari apa yang Ustazah sampaikan tadi? Kalau nggak ada, kita lanjut dengan zikir khataman. Ya. Baik, ibu-ibu, bagi yang ingin memperbaharui wudhu, mungkin kita kasih jeda dulu ya, sekitar 5 menit sampai 6 menit lah ya. Kemudian kita kembali lagi di sini, kita akan membaca zikir khataman. Kami menyediakan bukunya, tapi bukunya terbatas. Bagi ibu-ibu yang punya silahkan bagi yang belum punya bisa melihat di aplikasi bisa juga. Yang kemarin udah Ustazah ajarkan, buka aplikasi TQM. Ada di di Android kita. Ini bukunya dipinjemin ibu-ibu, nanti dikembalikan. Tapi seandainya ingin memiliki, nanti hubungi Ibu Nora ya, Ibu Nora yang pakai jilbab pink. Mari kita jeda sebentar. Mungkin teman-teman Musas, Ustazah kembalikan dulu ke teman-teman Musas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.